Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Karini. Hari ini saya bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum pengangkutan. Namun sebelum memulai presentasi kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Karini Karesti Bakara dengan NIM 20157. Christian Parulian Manalu dengan NIM 20158. Cindy Angeli Berhutapea dengan NIM 20160. Cindy Margareta Ginting dengan NIM 20162. Cynthia Ahimsa Gandhi Napitupulu dengan NIM 20164. Karina Hosiana Bakara dengan NIM 20354. Zilmi Haridi dengan NIM 20356. Perkenalkan, nama saya Cindy Margareta Ginting dengan NIM 200-20162. Saya akan membahas tentang pengertian hukum pengangkutan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian hukum pengangkutan menurut hukum perdata. Hukum pengangkutan menurut hukum perdata adalah hukum yang mengatur perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang orang lain dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu. Di sini, pengirim mengikatkan diri dengan cara membayar ongkos pengiriman ataupun ongkos pengangkutan. Selanjutnya, hukum pengangkutan menurut hukum dagang. Hukum pengangkutan menurut hukum dagang adalah hukum yang mengatur perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang orang lain ke tempat tujuan tertentu. Sedangkan pihak lainnya, baik pengirim maupun penerima, wajib untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Selanjutnya, hukum pengangkutan menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Abdul Qadir Muhammad. Beliau mengatakan bahwa hukum pengangkutan ini merupakan kegiatan pemindahan barang ataupun orang lain dari satu tempat ke tempat lain, baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dan menggunakan alat angkutan. Yang kedua, menurut HMN Purwosudjipto. Beliau mengatakan bahwa hukum pengangkutan ini merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang orang lain dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, yang di mana pengirim harus membayar uang angkutan tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang orang lain dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, yang di mana pengirim harus membayar uang angkutan tersebut. Sekian dari saya. Saya akan membahas mengenai subjek hukum pengangkutan. Subjek dalam pengangkutan adalah para pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak di dalam perjanjian pengangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Dengan demikian, pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah mereka yang secara langsung terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang sesuai dengan perjanjiannya. Terdapat 7 subjek dalam hukum pengangkutan. Yang pertama, pengangkut atau carrier. Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang, orang, dan atau barang yang dapat berstatus BUMN, BUMS, dan perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengangkutan. 2. Pengirim, consignor atau shipper. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut oleh pihak pengangkut. 3. Penumpang, passenger. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya sendiri yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan,
maka penumpang di sini harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian. 4. Ekspeditor, cargo forwarder, dan agen perjalanan, travel agent. Ekspeditor dan agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pihak pengangkut maupun pihak pengirim barang atau jasa perantara. Ekspeditor atau cargo forwarder adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan barang, seperti EMKA, EMKL, dan EMPU. Sebagai wakil pengirim, ekspeditor mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas lainnya yang diperlukan dan diberlakukan guna memasukkan dan atau mengeluarkan barang dari alat angkut atau gudang, baik di stasiun, terminal, pelabuhan, maupun bandara udara. Agen perjalanan atau travel agent adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi kepentingan pihak pengangkut. Dengan demikian, agen menyediakan segala fasilitas kepada penumpang dengan cara menjual tiket atau karcis kepada penumpang. 5. Perusahaan muat bongkar atau stevedoring. Perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa pembuatan barang ke kendaraan angkutan atau loading dan pembongkaran barang dari kendaraan ke angkutan, unloading. 6. Perusahaan pergudangan, warehousing. Perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penyimpanan barang di dalam gudang, di pelabuhan, bandara udara, ataupun di stasiun. Selama barang yang bersangkutan menunggu muatan maupun menunggu dikeluarkannya dari gudang, biasanya ini di bawah pengawasan pihak pemerintah melalui Dinas Perhubungan Bea Cukai. 7. Penerima atau consignee. Dalam perjanjian pengangkutan dikenal dua jenis penerima, yaitu yang pertama, penerima berstatus sebagai pengirim, di mana di sini penerima adalah sebagai pihak dalam perjanjian pokok dalam hukum pengangkutan. Yang kedua, penerima berstatus murni sebagai pihak ketiga atau biasanya pihak pembeli barang, di mana di sini penerima bukan sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, tetapi tetap tergolong sebagai subjek hukum dalam pengangkutan. Dengan demikian, penerima adalah pihak yang memperoleh kuasa atau hak untuk menerima barang yang dikirim oleh pengirim berdasarkan dokumen pengangkutan. Maka penerima berposisi atas nama pengirim. Selanjutnya saya akan membahas objek hukum pengangkutan. Objek pengangkutan adalah segala sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses pengangkutan. Terdapat 5 objek pengangkutan. Yang pertama, barang muatan atau kargo. Barang muatan adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, di mana terdiri dari barang sandang pangan, rumah tangga, pendidikan, pembangunan, dan termasuk hewan. 2. Alat pengangkutan. Alat pengangkutan adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain. Alat pengangkutan terdiri dari kereta api, kendaraan bermotor atau kendaraan umum, kapal laut, dan pesawat. 3. Prasarana angkutan. Prasarana angkutan adalah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kelancaran dan keselamatan penggunaan sarana dalam penyelenggaraan pengangkutan. Prasarana tersebut meliputi stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara. 4. Biaya angkutan. Dan 5. Penumpang. Perkenalkan, nama saya Cindy Angeli Bolutape dengan NIM 200-200-160. Saya akan menjelaskan asas-asas hukum pengangkutan. Di dalam hukum pengangkutan terdapat 2 jenis asas hukum yang menjadi landasan bagi hukum pengangkutan, yaitu yang pertama, asas hukum pengangkutan bersifat publik atau umum.
Asas yang bersifat publik ini merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengangkutan, dan pihak pemerintah. Asas ini biasanya terdapat di dalam penjelasan undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan. Ada 9 asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu yang pertama ada asas manfaat, di mana pengangkutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan ini dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dengan semangat kekeluargaan. Yang ketiga, asas adil dan merata, yaitu penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, asas keseimbangan, yaitu pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. Yang kelima, asas kepentingan umum, yaitu penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. Yang keenam, asas keterpaduan, yaitu pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal transportasi. Yang ketujuh, asas kesadaran hukum, yaitu asas ini mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum, serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. Yang kedelapan, asas percaya pada diri sendiri, yaitu pengangkutan harus berlandaskan kepada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Lalu yang terakhir, asas keselamatan penumpang, yaitu setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. Selain asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, ada juga asas hukum pengangkutan yang bersifat privat atau perdata. Asas yang bersifat perdata ini merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Dalam kegiatan pengangkutan ini terdapat hubungan hukum antara pihak pengangkut dan penumpang. Hubungan hukum tersebut harus didasarkan pada asas-asas hukum. Ada 5 asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata, yaitu yang pertama ada asas konsensual, yaitu di mana perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, dikarenakan adanya kesepakatan para pihak yang dianggap sudah cukup. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada, harus dibuktikan atau didukung dengan dokumen pengangkutan seperti karcis untuk angkutan penumpang atau surat muatan untuk angkutan barang. Lalu yang kedua ada asas koordinatif, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar. Tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain, layaknya hubungan buruh dan majikan. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, dalam hal ini pengangkut bukanlah bawahan si penumpang atau pengirim barang, karena perjanjian pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa. Yang ketiga ada asas campuran, yaitu pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yakni pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan. Yang keempat, asas retensi, yaitu pengangkutan tidak menggunakan retensi, karena penggunaan hak retensi ini bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Dalam hal ini, pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya. Yang kelima, asas pembuktian dengan dokumen, yaitu setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan, berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum. Misalnya pengangkutan untuk jarak dekat yang biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang seperti angkutan dalam kota. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Carino Shena Bakara. Saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum pengangkutan. Tujuan dari pengangkutan itu sendiri adalah untuk meningkatkan daya guna dan nilai, yang artinya apabila daya guna dan nilai tersebut pada tempat yang baru tidak mengalami kenaikan, maka tidak perlu diadakan pengangkutan. Mengapa begitu?
karena hal itu akan menyebabkan kerugian bagi si penjual atau si pedagang. Lalu, pada umumnya terdapat 3 komponen dasar dalam pengangkutan barang. Yang pertama itu ada pengirim, yang kedua ada jasa angkut, dan yang terakhir ada si penerima. Dasar hukum pengangkutan ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada di darat, di perairan, dan yang terakhir ada di udara. Kalau di darat, kita dapat menemukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengenai Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, Ordonansi Jalan Lalu Lintas di Jalanan Umum, dan yang terakhir dalam Kitab Undang-Undang KUHD, dalam buku pertama, Bab 5, bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai pasal 98. Pasal ini diatur mengenai sekaligus tentang pengaturan pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, namun secara khusus mengenai pengangkutan barangnya saja. Lalu selanjutnya mengenai dasar hukum pengangkutan di perairan. Diatur dalam KUHD buku 2 bab 5 tentang perjanjian charter kapal, buku 2 bab 5A tentang pengangkutan barang-barang, dan buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan PP Nomor 20 Tahun 2010 yang kemudian diganti menjadi PP Nomor 22 Tahun 2011 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Selanjutnya ada dasar hukum pengangkutan di udara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur tentang jenis angkutan udara, perizinan angkutan udara, jaringan dan rute penerbangan, tarif angkutan udara, dan jasa kebandar udaraan, kegiatan usaha penunjang angkutan udara, pengangkutan untung penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, atau orang yang sakit, pengangkutan barang khusus, barang berbahaya, serta tanggung jawab pengangkut dan angkutan multimoda. Dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Carini, saya akan menjelaskan mengenai terjadinya perjanjian pengangkutan. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan atau penawaran, atau disebut dengan offer, dan penerimaan atau acceptance yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim atau penumpang secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut tidak ada pengaturan rinci dalam undang-undang, melainkan hanya dengan pernyataan persetujuan kehendak sebagai salah satu unsur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Serangkaian perbuatan untuk mencapai persetujuan kehendak mengenai pengangkutan hanya terwujud melalui kebiasaan yang hidup dalam masyarakat bisnis pengangkutan. Oleh karena itu, serangkaian perbuatan tersebut perlu ditelusuri melalui proses praktik perjanjian pengangkutan niaga. Arti dari pengangkutan niaga adalah pengangkutan untuk umum dengan memungut pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian pengangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, di pasal 90 dapat ditafsirkan bahwa perjanjian pengangkutan dapat dikatakan sah apabila telah dibuat suatu surat pengangkutan. Menurut pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa perjanjian pengangkutan baru dapat dinyatakan sah apabila telah dituangkan dalam surat angkutan atau Fetch Brief, yang artinya adalah menurut pasal ini perjanjian pengangkutan harus bersifat konsensual dan bisa secara tertulis. Baiklah, saya Christian dengan NIM 200-200-158 akan membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam hukum pengangkutan. Yang pertama, pengangkut atau carrier. Kewajibannya yang pertama adalah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut, mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkannya kepada penerima barang. Yang kedua, pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian, atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya, atau suatu cacat barangnya sendiri, atau akibat kesalahan pengirim. Yang ketiga, pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya. Yang keempat, bila karena keadaan setempat kapal tidak dapat mencapai tujuannya dalam waktu yang layak, maka pengangkut wajib berusaha atas biayanya mengantarkan barang-barang ke tempat tujuannya dengan tongkang atau dengan jalan lain.
Yang kelima, bila penerima tidak datang, menolak untuk menerima barangnya, atau bila atas barang itu dilakukan penyitaan revindikatur yang barangnya dapat dituntut kembali oleh yang berhak, maka pengangkut wajib menyimpan barang itu di tempat penyimpanan yang sesuai atas beban dan kerugian dari yang mempunyai hak. Yang berikutnya adalah hak pengangkut. Yang pertama, pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi yang diderita karena tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya surat-surat yang menjadi syarat untuk mengangkut barang itu. Yang kedua, pengangkut mempunyai hak atas penggantian kerugian yang dideritanya akibat diberikan kepadanya pemberitahuan yang tidak betul atau tidak lengkap mengenai waktu dan sifat-sifat barang, kecuali bila ia telah mengenal atau seharusnya mengenal watak dan sifat-sifat itu. Yang ketiga, pengangkut setiap waktu dapat melepaskan dirinya dari barang-barang yang menimbulkan bahaya bagi muatan atau kapalnya, juga dengan cara menghancurkannya tanpa diharuskan mengganti kerugian karena hal itu. Yang keempat, pengangkut berwenang untuk meminta agar diadakan pemeriksaan oleh hakim tentang keadaan sewaktu barang diserahkan atau telah diserahkan beserta anggaran penaksiran kerugian yang ditimbulkannya. Yang kelima, pengangkut berhak menuntut agar diadakan jaminan pembayaran yang oleh penerima harus dibayar dalam urusan pengangkutannya dan sebagai sumbangan dalam kerugian umum. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zilmi Haridi dengan NIM 2002-00356 yang akan menjelaskan terkait tentang hak dan kewajiban para pihak dalam hukum pengangkutan. Di mana yang pertama kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang hak dan kewajiban dari pengirim ini sendiri. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki tentang hak dan kewajiban, bahwasannya sama halnya dengan pengangkut dalam hal ini, pengirim ataupun consignor atau shipper adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan, di mana dalam KUHD juga tidak diatur definisi pengirim secara umum. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang meningkatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Pengirim atau consignor dalam bahasa Inggris, tetapi khususnya untuk pengangkutan laut disebut dengan shipper. Dan di sini dalam hal yang harus kita ketahui bahwasannya pengirim adalah pemilik barang ataupun jual atau eksportir atau majikan penumpang, serombongan penumpang atau tenaga kerja, dan pemilik barang dapat berupa manusia pribadi atau perusahaan persekutuan badan hukum dan bukan badan hukum atau perseroan terbatas. Nah, di sini terkait tentang hak dan kewajiban para pengirim, dapat diketahui bahwasannya kewajiban pengirim memberikan pada waktu yang tepat bahan-bahan yang diperlukan guna pengisian konsumennya. Selanjutnya, pengirim juga harus bisa mengantarkan barang-barang untuk dimuat segera bila pengangkutannya diminta. Dan mana dalam hal ini ia tidak wajib memuatkan barang-barang yang tidak diantarkan pada waktunya dan berhak atas pergantian kerugian bila kapal berangkat tanpa barang-barang itu. Dan selanjutnya, hak pengirim merupakan adalah sebagai berikut, di mana pengirim dapat meminta agar pengangkut mengeluarkan konsumen tentang barang-barang yang diterimanya untuk diangkut, dan dengan menarik kembali tanda terima sekiranya telah dikeluarkan olehnya. Dan yang terakhir adalah selama kapal belum berangkat, pengirim dapat meminta agar barang-barang dapat dibongkar kembali, asalkan dengan hal yang perlu diperhatikan bahwasannya keberangkatan kapal tidak terhambat karenanya. Ia wajib juga membayar beserta biaya penyusunan kembali muatannya bila sekiranya perlu. Dan selanjutnya adalah tentang penerima barang, yaitu dalam hal ini para teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki hak dan kewajiban, selain pihak pengangkut dan pengirim, dalam praktiknya juga terdapat pihak penerima barang. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, adalah termasuk kewajiban pengangkut tersendiri untuk bisa menyerahkan barang angkutan kepada penerima seperti apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, teman-teman sekalian, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam kenyataannya, penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Selain itu juga dari dokumen dapat diketahui bahwa penerima adalah pembeli atau importir atau sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwasannya penerima juga sebagai penerima kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Penerima dalam hal ini berposisi atas nama pengirim, sedangkan penerima yang berposisi sebagai pembeli selalu pengusaha yang masih menjalankan perusahaan baik badan hukum maupun badan hukum lainnya.
Dan selanjutnya di sini ada kewajiban dari penerima barang maupun dari hak. Di mana kewajiban kali ini penerima barang adalah harus membayar biaya angkutannya, dan yang selanjutnya itu harus dibayar sesuai dengan dokumennya berdasarkan apa yang telah diterima berdasarkan penyerahan yang sudah diterima. Dan selanjutnya ada hak penerima barang yang terdiri dari penerima barang berwenang untuk meminta agar diadakan pemeriksaan oleh hakim tentang keadaan jikalau suatu kondisi barang tersebut diserahkan atau telah diserahkan beserta anggaran penaksiran kerugian yang ditimbulkannya. Dan selanjutnya ada bahwasannya penerima barang mempunyai hak didahulukan meminta ganti rugi atas barang-barang angkutannya terhadap para kreditur kecuali yang sudah ditetapkan dalam pasal 316 KUH Dagang, asalkan dengan pengecualian ia menyuruh menyita biaya angkutan dalam jangka waktu yang disebut dalam pasal yang lalu. Dan terakhir adalah penerima barang yang menduga adanya kerusakan pada barangnya berwenang untuk menyuruh mengadakan pemeriksaan oleh pengadilan sebelum atau pada waktu penyerahan tentang muatan barang dalam kapal dan tentang sebab kerusakannya. Dan selanjutnya, adapun hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan yang lain adalah tentang ekspeditor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya antara ekspeditor dan juga pengirim dan juga penerima barang adalah satu kesatuan yang sangat inherent satu sama lainnya. Di mana dalam kali ini sebelumnya ekspeditor atau pengangkut barang atau carrier merupakan pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban, tidak lain adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Istilah pengangkut atau ekspeditor dapat mempunyai dua arti, yaitu yang pertama adalah pihak-pihak penyelenggara pengangkutan dan yang kedua adalah sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama disebut dengan subjek dalam pengangkutan, dan yang kedua sering disebut dengan objek pengangkutan. Dalam hal ini memiliki beberapa kewajiban, antara lain ialah salah satunya menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang dagangannya dan yang barang-barang yang telah diterimanya untuk itu. Selanjutnya menanggung kerusakan atau kehilangan barang dagangan dan barang-barang yang sudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Dan yang terakhir adalah menanggung ekspeditor perantara yang digunakannya. Dan yang terakhir adapun hak dari ekspeditor adalah menerima provis atau imbalan jasa dalam rangka pengiriman barang dari pengirim. Sekian penjelasan saya terkait tentang hak dan kewajiban para pihak, yaitu ekspeditor, penerima barang, dan pengirim barang, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya secara pribadi. Terima kasih. Selanjutnya ialah hak dan kewajiban para pihak dalam hukum pengangkutan. Adapun kewajiban dari penumpang atau passenger, yang pertama ialah berkewajiban untuk membayar tarif angkutan sesuai yang telah ditetapkan. Misalnya, si A ingin menaiki kereta api. Nah, untuk menaiki kereta api, maka telah ditetapkan tarif sebesar Rp8.000. Maka si A sebagai penumpang harus memenuhi kewajibannya untuk membayar tiket kereta api yaitu sebesar Rp8.000. Yang kedua, ialah semua penumpang wajib menaati perintah yang diberikan oleh nakoda untuk kepentingan keamanan atau untuk mempertahankan ketertiban dan disiplin. Misalnya dalam kapal, penumpang disuruh untuk memakai pelampung. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang di luar kendali. Nah, hal itu maka harus dipatuhi oleh penumpang. Yang ketiga ialah penumpang tidak boleh mengangkut barang di kapal atas beban sendiri, kecuali berdasarkan perjanjian dengan pengusaha, atau apabila kapal tersebut di-charter, maka izinnya berasal dari pencharter. Yang keempat ialah penumpang tidak dapat memindahtangankan haknya dari perjanjian pengangkutan tanpa izin dari pengangkut, kecuali bila ia menerima tiket perjalanan kepada yang ditunjuk atau atas tunjuk dan belum naik di kapal. Nah, misalnya, seseorang memesan tiket untuk dirinya, dia tidak bisa mengalihkan tiket itu kepada orang lain. Nah, hal itu yang dimaksud dalam kewajiban hal ini. Kemudian ialah hak para penumpang atau passenger. Yang pertama, hak dari penumpang ialah penumpang berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas jasa angkutan penumpang. Misalnya seperti tadi naik kereta api, dia sudah membeli tiketnya, dia mendapatkan haknya untuk menaiki kereta api tersebut dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Yang kedua, hak penumpang ialah mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan, yaitu jaminan keselamatan. Sehingga misalnya contohnya yaitu ketika kita menaiki pesawat terbang. Nah,
Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pesawat tersebut jatuh, maka mendapatkan asuransi jiwa kepada keluarga. Selanjutnya ialah kewajiban dan hak agen perjalanan atau travel agent. Adapun kewajiban dari travel agent ini yang pertama ialah mencari penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kapal laut, ataupun pesawat terbang. Misalnya ada travel agent nih, misalnya perusahaan ABC. Dia sudah memiliki kerjasama dengan perusahaan kereta api. Nah, dia memiliki kewajiban untuk mencari penumpang kereta api tersebut. Yang kedua ialah menjamin penumpang tiba tempat tujuan dengan selamat. Nah, ini salah satu kewajiban dari si travel agent itu, yaitu untuk menjamin kalau penumpang itu sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian ialah hak dari travel agent. Adapun hak dari travel agent ialah menerima profit atau imbalan jasa dari pengangkut. Nah, dia sebelumnya kan sudah memfasilitasi untuk mencarikan penumpang kepada perusahaan pengangkut. Nah, dia kemudian mendapatkan imbalan atas jasanya tersebut untuk mencarikan penumpangnya. Misalnya dalam perjanjian diberi imbalan 500 juta rupiah. Nah, itu sebagai profit yang diterima si travel agent tersebut. Selanjutnya ialah hak dan kewajiban dari pengusaha muat bongkar atau stevedoring. Seperti yang kita ketahui, apabila kita datang ke pelabuhan seperti di Belawan, kita sering melihat banyaknya kontainer-kontainer besar yang didatangkan dari kapal-kapal besar. Nah, disinilah tugas dari pengusaha muat bongkar. Nah, adapun kewajiban dari si pengusaha muat bongkar atau stevedoring ini, yang pertama ialah perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal bertanggung jawab terhadap segala fasilitas yang digunakan, baik peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat barang tersebut. Nah, jadi semua peralatan-peralatan yang digunakan untuk membongkar muat kapal tersebut itu dipertanggungjawabi oleh si pengusaha muat bongkar tersebut. Nah, yang kedua ialah perusahaan bongkar muat juga bertanggung jawab nih atas keselamatan barang yang dimuatnya sampai penyerahan kepada penerima. Terjaminnya keselamatan dari tenaga kerja bongkar muat selama pelaksanaan kegiatan, menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang yang memadai. Nah, jadi apabila barang tersebut kenapa-napa ketika sampai ke tujuan nih selama proses pengangkutan, hal itu ditanggung-jawabi oleh si perusahaan bongkar muat tersebut nih, teman-teman. Nah, kemudian ialah yang ketiga, memberi ganti kerugian atas kerusakan pada barang saat proses bongkar muat terjadi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa apabila kerusakan terhadap barang kita ketika bongkar dan dapat dibuktikan hal itu kerusakannya ketika bongkar muat terjadi, maka perusahaan bongkar muat harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang telah ditimbulkannya tersebut, teman-teman. Kemudian ialah hak dari perusahaan bongkar muat kapal ini. Adapun haknya ialah berhak mendapat bayaran atas jasa memindahkan barang dari dan ke kapal. Seperti yang ketahui bahwa perusahaan bongkar muat ini adalah perusahaan jasa ya teman-teman. Sehingga apabila ia melakukan jasanya itu untuk memindahkan barang dari dan ke kapal, pasti kita harus memberikan imbalan terhadap jasanya tersebut teman-teman. Itulah hak yang diterimanya. Selanjutnya ialah mengenai hak dan kewajiban dari pengusaha pergudangan atau warehousing. Seperti yang kita ketahui, setiap barang-barang yang diangkut melalui kapal pasti akan disimpan dulu dalam gudang sebelum dilakukan distribusi ke orang-orang yang memiliki barang-barang tersebut. Nah, disinilah dibutuhkan peran dari pengusaha pergudangan, yaitu untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat ke dalam kapal ataupun barang yang sudah dibongkar dari kapal. Nah, adapun kewajiban dari si warehousing ini ialah yang pertama menyimpan dan menjaga barang yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana tugas pengusaha pergudangan, ia harus menyimpan barang-barang yang sudah diangkut oleh kapal atau yang akan diangkut oleh kapal tersebut. Yang kedua, ialah memberikan barang kepada pengirim atau pengangkut sebagaimana awalnya diberikan. Jadi dia harus menjaga barang tersebut 100% sebagaimana kondisi awal. Nah, yang ketiga, memberi ganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang yang diberikan padanya untuk disimpan. Sehingga dia harus benar-benar menjaga barang tersebut, dan apabila ada kerusakan ketika disimpan di gudang tersebut, maka kita dapat melakukan komplain terhadap si pengusaha pergudangan tersebut. Nah, adapun hak dari pengusaha pergudangan ialah menerima profit atau imbalan jasa dari jasanya menyimpan barang.
Saya Sri Indah Karini akan menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan. Dalam hukum pengangkutan dikenal 3 prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau false liability, tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption liability, dan tanggung jawab mutlak atau absolute liability. Ketiga prinsip ini dapat dibedakan dengan melihat pada masalah pembuktiannya, yaitu mengenai ada atau tidaknya kewajiban pembuktian dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan. Yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau false liability. Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, penerima barang, atau pihak ketiga karena kesalahannya dalam melaksanakan pengangkutan. Tuntutan terhadap tanggung jawab pengangkut atas kerugian tersebut dapat terpenuhi jika kerugian dikarenakan kesalahan pengangkut dalam melaksanakan angkutan. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut, sehingga pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa kesalahan ada pada pihak pengangkut. Prinsip tanggung jawab ini berlaku secara umum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption liability. Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, penerima barang, atau pihak ketiga, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa pengangkutan tersebut sudah diselenggarakan secara patut dan layak. Apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup hanya menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak atau absolute liability. Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan tidak mempersoalkan unsur kesalahan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Di Indonesia, undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pengangkutan, baik secara darat, laut, maupun udara, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption liability. Hal ini terbukti antara lain dari ketentuan pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 468 ayat 2 KUHD yang menyatakan, si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya. Yang kedua, pasal 477 KUHD yang menyatakan si pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang diangkutnya kecuali apabila dibuktikannya bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya. Yang ketiga, pasal 522 ayat 2 KUHD yang menyatakan si pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya karena luka yang didapat oleh si penumpang karena pengangkutan itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa luka itu disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, ataupun karena salahnya si penumpang sendiri. Dan yang terakhir, pasal 181 ayat 7 PP nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan yang menyatakan, jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.